Ya, pemirsa yang saya hormati, ketemu lagi dengan saya, Budi Santosa. Pada kesempatan ini saya akan mengundang tamu untuk narasumber membahas mengenai kebugaran seumur hidup. Ya, bagi kita yang usianya sudah di atas 50 atau 55 ke atas ya, ini sangat penting. Kita ingin menua dengan sehat. Nah, malam ini kita kedatangan tamu Mas Nur Pamuji. Beliau adalah mantan Direktur Utama PLN. Beliau adalah alumni Teknik Elektro ITB angkatan 1979. Kemudian beliau melanjutkan kuliah S2 ke UNSW di Australia. Kemudian sempat juga kuliah di NUS dan Kennedy School of Government ya. Ya, jadi betul. Beliau dari sisi ilmu pengetahuan banyak ini ya. Kemudian juga beliau praktisi kesehatan yang menjalankan teori-teori yang beliau pelajari dalam rangka menjaga kebugaran seumur hidup ini. Kita langsung saja kita panggil Mas Nur Pamuji. Mas Nur, selamat datang. Terima kasih Mas Budi. Senang sekali bisa datang di acara ini. Akhirnya kita bisa bertemu di sini ini. Ya. Sudah lama saya mengikuti tulisan-tulisan Mas Nur mengenai kesehatan dan beberapa masalah yang lain yang menarik. Ini sayang kalau hanya didengar atau dibaca oleh teman satu grup saja. Maka saya mengundang Mas Nur untuk cerita lebih banyak. Untuk kali ini kita fokus pada masalah kesehatan dulu. Dan mungkin Mas Nur bisa memulai dengan apa itu hormesis ya, karena ini bagi awam mungkin belum banyak dikenal ini. Apa itu hormesis? Ya, baik. Hormesis ini memang istilah yang baru ya, baru dikenalkan di khalayak, even di tingkat global. Jadi hormesis itu sudah lama sebenarnya dikenal di dalam bidang kedokteran dan biologi ya. Itu adalah bagaimana tubuh kita secara aktif merespon terhadap kondisi-kondisi yang tidak nyaman yang dirasakan oleh tubuh itu gitu, sehingga tubuh itu kalau kondisi tidak nyaman itu diulang-ulang, lama-lama tubuh itu akan bereaksi dan memperkuat dirinya sehingga semakin kuat bertahan terhadap kondisi tidak nyaman. Termasuk kalau ada makanan yang beracun ya, beracun ringan kalau masuk tubuh dan diulang-ulang, itu lama-lama tubuh justru akan semakin kuat. Jadi boleh dibilang seperti kalau kita disuntik vaksin gitulah. Vaksin itu kan virus yang dilemahkan ya, disuntikkan ke tubuh kita, oleh tubuh dilawan gitu ya. Kemudian tubuhnya menjadi kuat dan sehat. Nah, sama kondisi tidak nyaman ini masuk ke tubuh kita, kemudian tubuh kita melawan, tubuh kita jadi kuat dan sehat. Itulah namanya hormesis, dan sekarang hormesis ini dimanfaatkan. Efek hormesis ini dimanfaatkan untuk menjaga kebugaran. Nah, gitu kira-kira ininya, pemahamannya. Jadi hormesis ini adalah kondisi yang disengaja ya, Mas Nur ya? Iya, betul. Jadi hormesis itu sendiri sebenarnya adalah reaksi dari tubuh kita, gitu. Kondisi tidak nyamannya kita sengaja lakukan gitu supaya controllable. Nah, gitu. Jadi awalnya tentu kondisi nggak nyamannya pada level yang rendah dulu. Nah, tubuh kita belajar merespon. Lama-lama kondisi tidak nyaman ini kita buat semakin tidak nyaman, dan tubuh kita adaptif, bisa menyesuaikan diri dengan kondisi tidak nyaman yang makin kuat tersebut. Nah, itu dia latihannya. Jadi dengan hormesis ini kita berharap tubuh kita semakin kuat ya, semakin kuat, kemudian mungkin juga apa tadi, membangkitkan sel-sel baru gitu? Ya, itu nanti detailnya akan seperti itu. Nanti akan kita lihat dalam pembahasan. Ya. Jadi kalau dalam kondisi sosial kita disuruh keluar dari zona nyaman, tubuh kita ternyata juga perlu begitu ya. Betul, itu analogi yang pas banget. Ya, baik. Saya kira cukup jelas hormesis ya. Mungkin bisa dilanjut, Mas Nur, untuk berikutnya.
Oh iya, jadi tadi Anda sudah memperkenalkan saya di mana saya sekolah dan di mana karir profesional saya. Saya kira ada hal penting berikutnya yaitu kapan saya terinspirasi belajar memelihara tubuh. Ini sebenarnya inspirasinya datang waktu saya bekerja di PLN karena tugas saya di PLN waktu itu memimpin suatu unit yang harus memelihara peralatan, dan peralatan itu harganya mahal, puluhan miliar gitu, sehingga harus dilakukan dengan cermat. Nah, salah satu peralatan yang mahal tersebut namanya transformator atau trafo ya. Nah, trafo ini kita mesti tahu hal-hal apa yang bisa membuat trafo itu rusak gitu. Nah, ternyata yang paling sering membuat trafo rusak adalah insulation-nya atau isolasinya. Kalau isolasinya tembus, maka trafonya damage gitu. Nah, jadi di unit yang saya tempati itu semua orang sangat menekuni bagaimana memelihara memelihara peralatan yang milik PLN gitu. Terus kemudian saya bertanya ke diri sendiri, kalau saya belajar semendalam ini mengenai cara memelihara peralatan, bagaimana dengan cara memelihara tubuh sendiri gitu ya. Oh, oke. Mestinya saya juga belajar dong bagaimana memelihara tubuh saya gitu. Nah, jadi ini tadi akhirnya analogi lagi bagaimana memelihara tubuh gitu ya. Ya betul. Jadi jangan kita serahkan urusan memelihara tubuh ini ke pihak lain gitu. Yang punya tubuh kan kita sendiri. Jadi mestinya ya kita punya concern yang besar untuk memelihara tubuh kita supaya tetap berfungsi bagus gitu. Walaupun usia bertambah, tetapi tubuh tetap berfungsi bagus. Nanti sampai ajal menjemput gitu kira-kira. Jadi prinsipnya sel-sel di tubuh kita ini menua, ya, aging, mengalami aging. Ya. Sampai beberapa sel itu menjadi sel zombie saya sebut. Sel zombie itu selnya hidup, masih makan, tapi nggak kerja gitu, nggak berfungsi. Nah, kalau organ tubuh kita itu mengandung banyak sel zombie ini, maka organnya jadi tidak berfungsi optimal dan akhirnya organnya itu bisa rusak. Misalnya gagal ginjal itu contohnya ya yang sering kita amati di masyarakat kan, itu karena organnya rusak kan. Nah, kayak gitu analoginya ya antara peralatan listrik PLN tadi dengan tubuh. Jadi sama-sama bisa rusak dan rusaknya karena aging, karena menua gitu. Nah, oleh karena itu kita mesti tahu persis penyebab dari munculnya aging tadi, gitulah, Mas Budi. Ini sel zombie ini apakah seperti seperti benalu ya dalam tanaman ya? Boleh dibilang begitu ya. Dalam hal dia masih makan kan? Masih makan. Jadi tapi dia nggak berpihak. Nggak berpihak. Dia nggak berpihak. Dia nggak bisa membelah diri. Udah nggak bisa dia membelah diri. Jadi dia hanya makan aja. At the same time, sel zombie ini juga mensekresikan zat-zat yang beracun ke sekelilingnya gitu. Para ahli bilang itu kesombiannya itu bisa nular ke sel sebelahnya. Gitu. Jadi dia nggak cuma merebut makanan, tapi juga dia menyebarkan gangguan ke sel-sel yang sehat gitu ya? Yang bersebelahan dengan sel itu ya. Betul seperti itu. Bisa dilanjut. Jadi sel zombie ini harus dimatikan ya, Pak Nur ya? Iya, betul. Dibuang malah dibuang. Dibuang dari tubuh gitu. Ya. Jadi saya belajar ini dasarnya sains ya. Jadi saya punya koleksi banyak buku yang Anda lihat gambarnya di layar itu hanya sebagian ya, yang berupa hard copy. Saya masih punya yang berbentuk digital, bahkan ditambah artikel-artikel ilmiah yang bisa di-download dari internet ya, dari Fakultas Kedokteran di Eropa dan di US. Jadi kita bisa sebenarnya setiap orang itu bisa mengikuti perkembangan sains terakhir mengenai cara memelihara tubuh gitu. Dan yang paling bagus ya itu buku ini Lifespan ini yang ada di tengah itu yang sedang saya pegang ini. Kemudian yang kedua adalah itu siapa itu?
Mas Nur, David Ya, Sinclair yang nulis Lifespan itu siapa? David Sinclair itu. namanya David Sinclair, Sinclair, betul. dia siapa itu? Kok begitu ini? Nah, dia Heeh, adalah seorang researcher yang fokus mengenai longevity atau masalah aging. Dia researcher ini bekerja di Harvard Medical School. Ya. heeh. Dia bukan seorang dokter, tapi Bukan seorang bekerja dokter. di Fakultas Kedokteran di Harvard. Gitu. Oke. Hmm. Jadi peneliti ya, peneliti. Peneliti Heeh. dan orang yang menerapkan hasil penelitiannya ke tubuhnya Oke. sendiri. Jadi praktisi itu, juga. Jadi praktisi itu juga. menarik dia. Ya. Jadi Praktisi juga. nggak cuma ngomong aja ya, nggak cuma ngomong tapi juga Nah, melaksanakan ini. ya, Ya. betul, betul. Ini yang apa itu dasarnya. Dari buku-buku sains ini akhirnya di sini saya ringkaskan gitu secara apa itu garis besar ya, bahwa penuaan di sel itu ada 12 macam gitu ya. Orang menyebutnya hallmarks of aging atau tanda-tanda penuaan ya. Pada tahun 2023 ini sudah ditemukan 12 buah. Sebelumnya 2013 hanya 9 buah, tapi sekarang udah 12 buah. Nah, saya mempelajari bahwa dari 12 itu ada 4 macam yang bisa kita slow down. Ya, kita pelankan proses penuaannya itu lewat olahraga. Nah, kemudian ada 3 lagi yang bisa kita perlambat lewat pengaturan pola makan gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu nanti akan kita bahas lebih lanjut gitu ya. Tetapi yang sebagian lagi itu ada juga bisa di slow down, tapi dengan cara penambahan molekul dengan treatment yang berbeda yang tidak akan saya bahas di sini, masih di ranah sains gitu ya. Nah, yang bisa kita terapkan sehari-hari, nah itu kita dalami gitu ya, supaya proses penuaan di tubuh kita ini tidak cepat gitu ya. Nah, Jadi ada 2 ya, olahraga dan pola makan ya, Mas ya, sementara ya. betul, Ya, betul. Sesimpel itu gitu loh. ya, ya. Kita Sesimpel itu. kita tidak membahas mengenai pengaturan pikiran dan hati ya, enggak ya? Itu memang memberi impact ya, Hmm. tetapi bagaimana mekanisme pengaturan pikiran dan hati terhadap hal-hal yang terjadi di sel itu belum bisa persis ditemukan. Ya, Rasanya ya, tidak mudah ya karena dia nah, lebih sulit dikuantifikasi ya, lain kalau tadi yang susah diukur kan, kondisi hati seseorang susah diukur, jadi melihat impact-nya juga agak susah gitu. Nah, ini yang saya ceritakan yang terjadi secara mekanisme biologis saja gitu. ya. Misalnya ini otofagi ini sudah sangat dikenal nih di masyarakat. Biasanya kalau bulan Ramadan orang posting mengenai otofagi gitu ya. Jadi otofagi itu sebenarnya pembersihan sampah protein gitu yang tidak ada di dalam cairan sel ya. Dan otofagi itu berfungsi baik waktu kita muda usia, tapi begitu usia bertambah, artinya otofaginya nggak efektif gitu. Nah, oleh karena itu kita mesti boost ya diperkuat proses autofaginya itu dengan cara fasting, artinya kita jangan sering makan gitu, beri kesempatan tubuh kita untuk melakukan autofagi itu, karena autofagi itu terjadi pada saat tubuh kita nggak kemasukan makanan dan Oke. cadangan makanan yang ada di otot dan sel itu sudah menyusut. Pada saat itu sel-sel sudah tidak mencerna makanan, nah saat itulah dia melakukan autofagi gitu. Nah, masalahnya kan kita ini terlalu sering makan ya. Pagi sarapan jam 7, nanti datang ke kantor ada meeting jam Makan 9 lagi. nyomot cemilan ya kan. Jam 12 jam 1 makan siang, terus meeting lagi jam 3 makan gorengan gitu. Sore makan lagi, makan malam, habis makan malam nonton TV masih ngambilin keripik di stoples kan, Ya. makan terus gitu, nggak ada kesempatan buat tubuh untuk melakukan autofagi gitu. Nah, makanya konsep autofagi ini kita kenalkan sebagai dasar dasar saintifik gitu ya, untuk membuat kita secara sadar melakukan pengaturan makan yang memboost proses autofagi gitu.
Jadi autofagi terjadi waktu kita ini ya, dalam kondisi lapar ya, sel-sel itu Iya tidak betul. ada yang dimakan gitu ya. Nah, betul. Hmm. Sudah 12 jam tidak kemasukan makanan, tubuh kita, Hmm. sel-sel sudah selesai mencerna makanan yang datang. Sehingga dia nganggur gitu ya selnya. Saat nganggur itu dia melakukan autofagi. Pembersihan sel dari sampah, maksudnya sampah ini apa ini? Jadi gini, apa di dalam sel itu banyak organel ya, dan organel itu ada yang damage pasti setelah proses beribu-ribu kali dia mengalami damage gitu, dia tidak berfungsi lagi gitu. Misalnya mitokondria ya. Mitokondria itu adalah organel di dalam sel yang berfungsi memproduksi ATP ya untuk sebagai sumber energi. Itu dia melakukan itu beribuan kali, mungkin jutaan kali, suatu saat dia damage, dan kalau udah damage dia nggak berfungsi, terus ngapung-ngapung gitu aja gitu, udah nggak kayak sampah kan. Nah, Sampah. jadi Harus dibersihkan lalu ya. dibersihkan gitu, dibersihkan, dihancurin. Nah, kalau dilihat di gambar itu yang buletan orange itu mesin penghancurnya itu. Nah, yang autofagisum itu yang seperti jaring itu, dia menjaring, kemudian ditutup, kemudian lisosom itu yang warna orange itu dia menempel lalu melumatkan komponen-komponen protein itu, dikembalikan menjadi molekul penyusunnya atau atom-atomnya gitu untuk dimanfaatkan lagi, atau sebagian dibuang keluar dari sel gitu. Jadi selnya jadi bersih dari komponen yang tak berguna gitu, sehingga fungsinya jadi optimal gitulah. Ini autofagi ini seberapa sering ini Mas dilakukan ini? Kalau bisa sih tiap hari gitu. Tiap Jadi hari. jadi kalau bisa, nanti akan saya jelaskan di topik fasting. Kalau bisa perut kita itu ada kesempatan 16 jam tiap hari tidak kemasukan Makanan. makanan gitu, kalori gitu. Bukan hanya makanan tapi kalori. Kalori ya. Tapi Nah, kalau air putih boleh ya? air putih tidak mengganggu autofagi. Teh tawar juga enggak ganggu. Kopi pahit juga enggak mengganggu. Tapi Oh, kalau minuman manis, itu autofaginya langsung stop itu. hmm. Gitu. Hmm. Hmm. Baik, baik. Oke, Autofagi. konsep berikutnya ini sel zombie tadi. Sel zombie ini penyebabnya macam-macam, tapi yang dominan itu karena telomer, yaitu bagian ujung dari DNA itu sudah terlalu pendek sehingga selnya tidak bisa membelah diri, karena setiap kali sel membelah diri, telomer memendek sehingga suatu saat dia nggak bisa membelah diri lagi, maka dia menjadi sel zombie. Lalu yang kedua itu kalau DNA-nya kena sesuatu dari eksternal, misalnya sinar X ya, atau sinar kosmik yang masuk ke tubuh kita, itu DNA-nya bisa broken. Nah, kalau udah sebuah sel DNA-nya broken, maka dia nggak akan membelah diri. Gitu. Udah ada mekanisme di dalam sel itu, di mana kalau dia cek kalau DNA intinya ini broken, maka dia stop membelah diri dan dia menjadi sel zombie gitu. Nah, DNA broken sendiri bisa di repair, nanti ada topik mengenai hal itu, tetapi sel zombie ini harus dibuang dari tubuh, karena kalau nggak dibuang dia bikin penyakit di organ itu gitu. Kalau ada orang sakit osteoartritis ya, ujung sendi di dengkulnya misalnya sakit dipakai jalan, nah itu banyak sel zombie di ujung tulangnya, nah itu harus dibuang. Nah buangnya gampang sebenarnya, yaitu dengan mengintrodusir namanya apoptosis. Apoptosis itu program pembunuhan sel gitu ya. Jadi sel zombie tadi di kill gitu, lalu di cleansing, dibuang dari tubuh. Nah triggernya itu ada dua, bisa pakai fasting ya, atau bisa pakai molekul yang disebut senolytic drugs ya. Itu beredar sekarang di Indonesia juga. Nah, kalau fasting ini murah, kita nggak makan aja, cuma nggak 16 jam nggak cukup itu untuk buang sel zombie. Mesti nggak makan 2 hari, 3 hari gitu, 5 hari kayak gitu. Baru sel zombinya bisa rontok dari tubuh kita. Itu ya, tidak membahayakan tubuh ya, tidak makan sampai beberapa hari itu ya. Nah, sebenarnya di tradisi kita ya, tidak makan beberapa hari itu udah biasa. Ya, di pesantren itu biasa.
nggak makan beberapa hari itu gitu. Tapi mereka tetap minum gitu, teman makan nggak. Nah, katanya kalau menurut kiai-kiai di pesantren itu weight fasting seperti ini bisa membuat pikiran tajam sehingga waktu dia belajar sesuatu itu lebih efektif itu. Keyakinan itu ada di lingkungan pesantren. Nah, saya sendiri tadinya dengar itu dari ponakan saya ya, dia alumni pesantren, dia cerita kalau perkara puasa berhari-hari udah biasa Udah gitu. biasa. Artinya nggak makan sama sekali loh, bukan kayak puasa Ramadan kalau subuh makan gitu, nggak beberapa hari nggak makan. Dan itu ternyata sehat-sehat saja gitu, makanya saya berani melakukan akhirnya. Tapi Ya, kalau di pesantren mungkin fokusnya lebih pada mengasah pikiran ya biar tajam ya, ya, bukan betul. dari sisi kesehatan ya. Ya, betul. Apa yang diajarkan oleh kiai di pesantren itu adalah untuk mempertajam pikiran gitu. Ya, dia tidak mengajarkan soal pembersihan sel zombie enggak, ya. Itu Ini beda dari saya. rasanya pernah juga itu ya, Mas ya, apa namanya? Di perguruan Shaolin itu juga ada begitu ya? Itu beredar lah di apa itu di medsos ya. Ada orang yang pergi ke kuil Shaolin di Cina sana, kemudian ikut weight fasting selama 30 hari. Ya. Oh, itu Jadi lebih dahsyat lagi tuh 30 hari. 30 hari nggak makan, cuman minum air putih aja gitu. Dan dia lulus gitu. Dan memang ternyata para pendeta Shaolin itu setahun sekali mereka melakukan weight fasting 30 hari itu. Jadi Hmm, itu udah rutin dilakukan mereka setiap tahun gitu. iya ya. Dan katanya begitu keluar dari kuil Shaolin, mukanya kelihatan segar gitu ya. Ya kata Kelihatan nampak muda. cerita dia begitu. Ya, ya, ya. Oke. Hmm. Jadi ini kalau uh, apoptosis ini berarti ada hubungannya dengan tadi, dengan apa tadi, Autofagi. autopagi tadi ya. Ya kalau autofagi eh, kotoran di dalam sel dibuang. Nah, kalau ini sel yang rusak dibuang gitu. Ya, ya, ya. Nah, jadi kesamaannya sama-sama membersihkan tubuh, tetapi bedanya objeknya beda. Hmm, Ya, objeknya beda. Kalau apoptosis ini sel yang rusak, keseluruhan sel rusak itu dibuang gitu, keluar hmm. dari tubuh. Nah, Pernah ada, Mas, misalnya pengalaman ada orang yang sakit di bagian lututnya, kemudian dia melakukan apoptosis ini dan sembuh itu pernah ada ininya atau gimana? Gini, ada cerita ya. Jadi ada kawan saya, kawan sesama pelari lah. Saya kan hobi lari ya. Ada teman yang suka lari bareng gitu. Tiba-tiba dia berhenti lari. Karena kita saling monitor kan dari apa itu aplikasi Strava ya kan. Kok dia nggak pernah lari lagi? Saya japri. Saya tanya, kenapa kok nggak pernah lari lagi? Biasanya kita lari bareng. Dia bilang, saya nggak boleh dokter untuk lari karena saya kena osteoartritis gitu. Dia bilang lutut saya sakit. Nah, kemudian saya kasih cuplikan dari buku ini apa Lifespan ini Hmm, tentang topik yang membahas osteoartritis. Nah, di situ hmm, dijelaskan bahwa osteoartritis itu terjadi karena ada sel zombie di ujung tulang, di tulang. sendi dengkul itu. Nah, itu harus dibersihkan. Kalau sel zombinya dibersihkan, osteoartritisnya sembuh gitu. Lalu cara cara ngilangin sel zombinya gimana? Saya kasih tahu ada dua cara. Pertama lewat weight fasting, kedua pakai senolytic drugs gitu. Nah, dia bilang, wah kalau weight fasting saya nggak kuat. Senolytic drug ada nggak? Coba aja cari di Topet, saya bilang gitu. Ternyata ada. Saya sendiri waktu itu belum pernah nyari. Dia bilang ada Mas Nur, katanya ini di Topet. Ya udah ada enggak takaran dosisnya enggak? Ada. Hmm, Ya udah aku enggak, tapi aku loh yo. Aku nggak bisa ikut bertanggung jawab soalnya aku bukan dokter gitu. Dia berani ya nggak apa-apa ini dosisnya ada kok saya ikutin aja dosisnya gitu. Dia telaten tuh minum senolytic drugs itu selama 3 bulan. Oh, Di situ saya lihat serafanya, ini ceritanya waktu musim COVID itu. Jadi saya lihat, loh kok dia lari lagi gitu. Ternyata saya japri lagi, loh kamu sembuh ya sekarang dari osteoartritis. Gimana kok bisa sembuh?
Lah gimana sih, kan Mas Nur yang ngasih tahu obatnya, dia ngingetin saya sendiri lupa. Dia bilang kamu yang ngasih tahu cara pengobatinya gitu. Akhirnya ya kayak gitu dia lari bareng, dia dari ITB juga, jadi kita lari bareng juga waktu kemarin lari dari Jakarta ke Bandung. Itu waktu setelah sembuh, apakah dia terus minum obatnya atau berhenti? Enggak berhenti. Oh berhenti, Berhenti. oh iya iya. Ya, berhenti. Jadi memang menyembuhkan ya? Ya menurut kawan itu begitulah. Iya Gitu. iya iya. Itu mungkin dari sisi harga masih mahal ya, Mas ya? Enggak murah. Oh Ya murah? relatif lah, murah banget sih enggak, Iya tapi iya mahal iya. banget juga enggak, terjangkau lah. Iya, Terjangkau. kalau dibandingkan ongkos dokter atau operasi mungkin masih jauh lebih murah ya? Wah jauh lebih murah tuh, tinggal tinggal pesen ke Topet aja. Kalau harganya terjangkau kan mungkin banyak yang lain juga berminat Iya, gitu ya. betul. Cuma ini belum dikenal ya oleh dokter di Indonesia. Jadi saya referensi saya hanya buku. Saya fotokopi bukunya, saya Mm, kasih ke dia. Ini kata buku demikian. Kalau kamu berani menerapkan ke tubuhmu sendiri, yo silahkan gitu ya. Aku nggak mendorong, nggak menyarankan, nggak menyuruh. Cuma kamu mm. pertimbangkan sendiri, saya bilang gitu. Lalu dia Atau timbang sendiri. atau jangan-jangan dokter Indonesia tahu tapi tidak mau itu. Soalnya nanti nggak ke dokter malah kalau tahu itu. Jadi gini, bukan gitu. Emang senolytic drug ini masih dalam level penelitian gitu. Jadi belum dikategorikan sebagai obat oleh FDA. Oleh karena itu dia beredar bebas sebagai suplemen. Jadi di sini di labelnya suplemen gitu. Jadi justru menguntungkan itu. Soalnya kalau udah di label sebagai obat bisa-bisa harganya mahal gitu. Tapi kalau sekarang masih suplemen klasifikasinya. Nah, Ya, bisa kita dapat cara ya, ya. bebas. Baik, baik. Oke, hal lain yang penting juga adalah yang disebut perubahan epigenetik. Nah, ini satu konsep yang penting juga, bahwa kita itu seringkali nggak sadar bahwa seluruh sel di tubuh kita itu ya, mau sel tulang, sel kulit, sel mata, sel pipi, sel daging, itu sebenarnya DNA-nya itu identical, ya kan? Karena Hmm. satu individu ini seluruh DNA di selnya itu pasti identical tuh. Cuma kenapa kok ada yang jadi tulang, ada yang jadi kulit gitu. Nah, itu sel itu berbeda, terdiferensiasi istilahnya. Itu karena gen yang aktif di sel tulang dengan yang aktif di sel kulit itu beda, gennya yang beda. Gen aktifnya. Misalnya kalau di tulang itu gen A dan gen B, kemudian di kulit itu gen C dan gen D, maka dua sel ini berbeda sifat kan. Nah, suatu saat setelah kita menua, itu katakan di tulang itu tadinya A dan B yang aktif, tiba-tiba gen C ikut aktif gitu. Nah, ini membuat tulang ini saya bilang kehilangan identitasnya. Dia tulang bukan, kulit juga bukan gitu. Nah, yang kayak gini ini membuat fungsi dari organ kita itu nggak optimal dan ini harus dibenerin gitu. Nah, ada beberapa cara untuk menerin epigenetik ini, yaitu yang ternyata hasil penelitian juga, ternyata orang yang sangat aktif berolahraga itu membuat sel-selnya itu aktif untuk selalu memperbaiki. Kalau ada kerusakan epigenetik dia langsung perbaiki gitu. Kemudian para saintis juga meneliti barangkali ada ini suplemen atau molekul gitu ya, yang kalau ditelan oleh yang punya tubuh lalu terjadi proses perbaikan epigenetik. Nah, itu juga ada. Nanti saya tunjukkan suplemennya nanti yang di bagian berikutnya. Jadi epigenetik ini akibat dari usia atau akibat dari apa? Makanan atau Ya, ini faktor pertama usia, usia? ya, karena pada waktu kita muda itu tubuh kita memproduksi banyak molekul yang disebut NAD+, ya, NAD+. Ini NAD+ ini membuat molekul lain yang bernama sirtuin itu aktif merepair. Nah, ketika usia bertambah, produksi NAD+ ini berkurang gitu. Sehingga kalau ada kerusakan, sirtuinnya ini tidak merepair. Nah, itu yang terjadi. Oleh karena itu kita mesti nelen suatu suplemen gitu ya, yang bisa memperbanyak
NAD+ di tubuh kita, sehingga NAD+ ini bangunin sirtuin gitu, bangun itu repair yang rusak. Nah, sirtuinnya gerak untuk memperbaiki gitu. Jadi memang faktor usia ini membuat produksi NAD+ ini berkurang. Ya, baik. betul. Kemudian ada lagi yang saya sebut di sini untaian DNA yang saya bilang berkarat gitu ya. Berkarat tuh tertempel gugus metil ya, CH3. Jadi ini juga membuat DNA itu jadi kotor gitu ya, karena ada tempelan-tempelan metil ini. Yang metil ini mesti dibersihkan juga gitu. Nah, kalau tidak dibersihkan membuat DNA di sel tadi tidak bisa melakukan tugasnya, yaitu memproduksi protein yang dibutuhkan di sel itu. Akibatnya selnya tidak berfungsi gitu. Makanya dua hal ini, pembersihan metil dan repair dari epigenetik ini harus selalu dilakukan pada sel supaya tubuh kita sehat gitu. Ya. Satu lagi saya kira ini soal ini apa itu stem cell ya, stem cell ya, ini juga ini topik yang rame ini. Jadi dulu orang mengira bahwa stem cell ini nggak ada lagi ketika orang sudah dewasa gitu, sehingga dulu ada ide kan ngambil dari apa itu ari-ari ya, ari-ari itu banyak mengandung stem cell, disimpan, dibekukan gitu, sehingga kalau si bayinya itu udah jadi orang dewasa butuh stem cell tinggal diambil disuntikkan gitu. Itu konsep awal tentang stem cell begitu. Tapi sekarang ternyata salah gitu. Ternyata tubuh kita itu punya stem cell. Jadi ada stem cell yang masih pluripoten gitu, yang bisa menjadi sel apa saja gitu ya. Dan itu tersimpan di suatu bagian tubuh kita. Ada lagi stem cell yang sudah standby di organ. Jadi misalnya di jantung itu ada stem cell jantung nempel di situ. Dia akan tumbuh menjadi sel jantung manakala ada sel jantung yang rusak gitu. Jadi kalau tadi ceritanya kita membuang sel zombie, kan ada lowongan tuh, sel kosong gitu ya. Nah, itu stem cell-nya masuk ke situ. Nah, terus dia berkembang menjadi sel yang sama dengan sel sebelah kiri kanannya gitu. Nah, sehingga seolah-olah saya bilang ini seperti suku cadang gitu. Suku cadang yang ada di tiap organ. Tiap organ tubuh kita ada stem cell-nya. Selain apa itu suku cadang generik ya, suku cadang umum yang bisa menjadi sel apa saja. Jadi ada dua macam sel apa itu stem cell ini. Nah, yang harus kita jaga adalah jangan sampai stem cell ini turun kualitasnya gitu. Nah, jangan suku cadang belum dipakai udah berkarat gitu ya, atau udah cuil gitu ya. Jangan sampai. Makanya perlu kita olahraga aerobik yang teratur dan terukur. Ini upaya kita supaya kualitas stem cell-nya ini tetap bagus gitu. Jadi stem cell ini kalau mau dimanfaatkan harus ada semacam rekayasa ya, ada engineering untuk ya gimana, ditanam di mana atau gimana? Jadi yang sekarang dilakukan dan populer itu stem cell eksternal ya, stem cell dari luar itu disuntikkan ke dalam tubuh kita gitu. Itu teorinya, dasar teorinya karena stem cell manusia ini sudah nggak ada gitu ya ketika kita dewasa. Tapi teori sains terbaru menyatakan bahwa stem cell itu tetap ada di tubuh kita sampai ajal nanti gitu. Cuma seringkali stem cell itu dorman, tidur. Tidur. Kenapa tidur? Karena dia nggak ada tempat untuk mengganti gitu. Jadi kalau dia mau mengganti satu sel organ kan harus ada sel di organ itu yang dicopot gitu kan, terus dia ganti kan. Nah, kenapa nggak ada tempat? Karena organnya nggak pernah dibersihin. Apoptosis tadi nggak pernah dilakukan oleh si empunya tubuh. Jadi banyak sel zombie di suatu organ, tapi nggak diganti dengan stem cell organ tersebut. Gitu. Itu yang terjadi. Makanya sel zombie ini harus kita buang lewat apoptosis sehingga ada lowongan-lowongan tempat buat stem cell untuk masuk ke situ dan
tumbuh menggantikan sel yang dibuang, gitu ceritanya. Stem cell ini sebenarnya bekerja otomatis ya, begitu ada tempat lowong dia akan masuk begitu ya. Iya, betul, Tidak betul. perlu ada upaya eksternal ya sebenarnya ya. Nggak perlu, nggak perlu. Oke, baik. Ini memang luar biasa ini mekanisme apa itu yang terjadi di tubuh kita ini. Luar biasa. Hmm. Itu ada stem cell ya, tidak harus dari luar ya, atau dari ari-ari tadi ya. Ya, Hmm. tidak harus dari luar. Bahkan Hmm. ada stem cell yang berasal dari apa itu spesies lain gitu. Kalau nggak salah namanya exostem cell ya. Jadi exogenous stem cell gitu ya. Jadi tapi ini saya nggak yakin ya. Cuma ini diiklankan dan harganya mahal, belasan juta kita kalau mau treatment menggunakan stem cell dari kijang. Dari Oh, binatang kijang maksudnya. iya iya. Di Singapura itu dijual gitu. Wah, saya sih no way lah. Saya nggak basic science-nya kurang meyakinkan. Saya lebih yakin bagaimana caranya kita mengaktifkan stem cell yang ada yang standby di tubuh kita sendiri. Itu basic science-nya kuat. Ya. Oke, baik-baik. Ya, ya. Nah, saya ada satu topik populer lagi yang juga beredar di media sosial media, yaitu sarkopenia. Pernah dengar kan ya? Sarkopenia. Ini apa itu otot tubuh kita yang Hmm. volumenya susut. Ya, Oh, dengan meningkatnya usia, volume otot kita menyusut ya. menyusut, ya, sehingga kekuatannya juga menyusut. Ya, tadinya bisa push up misalnya 20 kali gitu, sekarang cuma bisa 5 kali gitu. Kan tinggal 25%-nya itu. Apa yang terjadi? Ya karena ukurannya menyusut. Nah, kenapa ukurannya menyusut? Karena nggak pernah dipakai. Nggak pernah dipakai. Jadi sedikit demi sedikit dia itu menyusut mulai usia 40 itu udah sebenarnya menyusut terus dikit. Begitu pas usia 55, dulu aku push up 5 kali cuman bisanya. Dulu aku bisa 20 kali, 25 kali, 30 kali, sekarang 5 kali. Ya, oleh karena itu ini harus dicegah ini. Dengan cara angkat beban gitu ya. Terutama gini ya. Pernah terpikir nggak Mas Budi, kenapa tubuh manusia itu bisa berdiri tegak gitu? Nah, Kalau dulu kan karena disangga tulang ya, disangga rangka ya. Sebenarnya rangka itu justru disangga otot. Jadi rangka itu memang yang membuat dia membentuk postur ya, itu rangka. Tetapi dia menjadi tegak itu karena ada otot yang menyangga tulang belakang kita itu sehingga dia bisa berdiri tegak. Nah, kalau otot yang menyangga tulang belakang itu melemah, orang jadi bungkuk. Gitu, Jadi agak bungkuk ya, bungkuk. Nah, Oke. itu karena ototnya sudah melemah gitu. Makanya yang harus kita latih itu otot-otot besar itu. Jadi otot tangan, lengan atas, lengan bawah, kemudian paha atas ya, tungkai keseluruhan itu harus diperkuat. Dan nah yang penting juga adalah otot yang menyangga tulang belakang kita yang disebut otot core ya. Otot yang menyangga torso badan kita itu harus kita latih supaya dia tidak menyusut. Nah, kalau gitu, nanti tubuh kita akan membungkuk kalau ototnya melemah gitu. Oke. Jadi ini kita di usia tua pun tetap harus angkat beban, harus push up itu ya, harus pull up gitu ya. Betul. Harus jadi kebiasaan itu. Iya, karena kadang di kita itu ada semacam apa ya, mitos ya, kalau sudah tua jangan petakilan lah gitu, udah nggak waktunya lagi, sudah tua kok push up, pull up gitu ya. Padahal penting ya Mas ya. Iya penting, justru itu yang dibutuhkan. Kalau saat muda kan kita take it for granted gitu ya, bahwa tubuh kita kuat gitu, karena memang belum terjadi sarkopenia. Ya, dari usia 20-an sampai 40-an tuh otot kita nggak berubah itu. Nah, begitu lewat dari 40, kita nggak tahu, nggak sadar sarkopenia itu terjadi karena bentuk tubuh kita nggak berubah. Ya, cuma lihat itu di gambar itu, ototnya mengecil, ukuran tubuhnya tetap karena isinya berubah jadi lemak.
berubah jadi lemak tuh. Makanya Ya, ya. dari luar nggak kelihatan kalau terjadi sarkopenia. Begitu suruh Hmm, push up baru dia sadar kalau sudah. Oh, oke, nggak kuat lagi. Hmm, Baik, ya. baik. Ini menarik ini. Oke, nah, saya kira hal yang lain ya yang mesti ini masalah ini nih, salah paham terhadap lemak ini. Oh, lemak, mungkin Eh, kolesterol atau lemak kolesterol. iya, lemak, kolesterol gitu. Ini salah paham ini. Memang salah paham pertama ini melanda Amerika tadinya, tapi kemudian menular ke negara lain, termasuk ke Indonesia gitu. Jadi ada sebuah penelitian tahun 58 yang menyimpulkan bahwa lemak itu menjadi prediktor konsumsi lemak, maksudnya menjadi prediktor dari serangan jantung gitu. Kalau orang banyak Hmm. makan lemak, itu dia berisiko kena serangan jantung. Itu penelitian tahun 58. Tapi Hmm. ternyata penelitian itu sendiri tidak apa ya, mengandung kebohongan gitu ya. Hmm. Tidak Belakangan jujur ya, diketahui tidak bahwa jujur itu ya. iya kayak gitu. Lalu kemudian baru tahun 2014 ini majalah Time di Amerika ini secara panjang lebar menjelaskan kesalahpahaman tersebut gitu. Hmm. Sehingga disadarkan orang Hmm. bahwa bukan lemak persoalannya, ada hal yang lain gitu. Nah, sebagai prediktor sakit jantung. Jadi salah satu yang dikenalkan itu adalah ini apa yang disebut rasio trigliserid terhadap HDL. Ini malah menjadi prediktor yang bagus untuk serangan jantung ya. Seperti digambarkan di kurva di kanan itu, makin rasionya makin tinggi, maka risiko serangan jantungnya juga makin tinggi gitu. Hmm. Ya, Nah, ya, ya. ini kita biasa ini tahu kadar trigliserid di tubuh kita, HDL juga, cuma jarang kita ngitung rasionya kan. Ya, ya. Ini rasio ini bilang kalau rasionya TGL HDL itu 2 atau kurang, itu bagus. Itu bagus. Kalau ya, kalau lebih dari 3 itu berbahaya gitu. Hmm. Nah, gimana cara kita memperbaiki rasio? Tentu dengan cara menurunkan trigliseridnya, ya, Ya. dan menaikkan HDL-nya kan gitu kan. Nah, menurunkan trigliserid itu dengan cara fasting ya. Dan Oh, dengan cara fasting. mengurangi asupan karbo, dan yang menaikkan HDL-nya dengan cara olahraga. Jadi dengan melakukan 2 hal aja, olahraga dan apa itu pengaturan makanan, itu kita risiko serangan jantung yang kita hadapi itu jauh berkurang udah gitu. Hanya Jadi dengan ya, menurunkan karbo ya, ya Mas ya, bukan lemaknya ya. Iya itu yang menarik. Justru menurunkan apa itu jumlah karbo yang kita intake, yang kita makan itu justru hasilnya lebih bagus. Jadi ya at the same time sebenarnya lemak itu memang lebih enak kan ya. Kalau makanan mengandung sedikit lemak itu kan enak ya. Jadi sebenarnya kita disuruh makan enak malah kita hindari. Biasanya kalau ekonominya membaik kita kan lebih banyak makan lemak ya. Ya betul, biasanya gitu kan. Ya. Nah, Hmm. waktu kecil kita makannya singkong, ubi, nasi gitu ya. Begitu punya duit, nah beli sate, makan makan soto, makan gulai gitu kan. Iya, betul. Cuma seringkali orang banyak makan lemak, at the same time juga banyak makan karbo gitu, sehingga trigliseridnya naik, dan salah sangkanya itu orang menyangka bahwa trigliserid ini muncul gara-gara makan lemak. Lemak. Oh. Padahal sebenarnya gara-gara makan karbo. Lemaknya Karbo banyak, karbonya minim, sebenarnya lebih aman ya. Maksudnya ya menaikkan betul. triglycerid ya. Jadi riset terakhir seperti itu. Lebih aman banyak lemaknya, kurangi karbonya gitu. Kan kalau kita lihat ya, banyak orang yang makannya itu seperti gambar yang di kiri itu ya, karena dia takut lemak, makanya nasi merah, terus sayuran gitu, habis itu tahu tempe direbus gitu ya, karena takut takut digoreng ya, direbus aja, rebus-rebusan. Nah, saya bilang, wah kalau makannya seperti itu tiap hari bertahun-tahun ya kurang gizi lah, saya bilang gitu. Jadi mestinya kita berani mengkonsumsi lemak, itu yang
box sebelah atas itu. Misalnya minyak kelapa itu kan lemak yang bagus. Kemudian kacang-kacangan itu ada mengandung lemak di samping protein kan. Ada karbo juga di kacang itu. Tapi ada lemak, ada protein, ada karbo. Kemudian lemak yang dari binatang seperti misalnya telur itu juga bagus gitu. Kalau kita konsumsi, jadi jangan hanya makan kayak sebelah kiri ini sengsara banget ini rasanya nggak top lagi kan. Kalau kita tambah lemak dan protein hewani kan lebih enak. Nah, justru yang mestinya dikurangi itu yang di box merah sebelah bawah itu kue-kue tradisional itu kan semuanya dari karbo itu. Lalu nasi itu juga jangan semunjung itulah. Satu lepek aja lah, peres gitu ya. Terus kue-kue yang manis-manis, apa itu cendol kayak gitu, itu yang harus dikurangi sebenarnya. Jadi kalau Anda ke kafe gitu ya, kemudian lihat makanan yang menggiurkan seperti ini, ya saran saya difoto aja lah gitu. Jangan dimakan. Iya. Ini sebenarnya kalau usia-usia tua gini juga makan gini tuh sedikit udah enak juga loh ini, manis-manis gini ya. Gitu ya, udah enak ya. Saya udah lama nggak makan, jadi udah lupa rasanya. Iya. Oke, jadi nah sekarang kan itu tadi kan sainsnya ya. Sekarang bagaimana kita melakukan ini perbaikan tubuh kita itu. Makanya di sini kita lakukan yang namanya hormesis ini. Kita bikin krisis buatan terkendali supaya tubuh kita merespon menjadi kuat ya. Jadi saya bagi dua aja yang paling gampang dilakukan orang. Yang pertama krisis yang bersifat fisik gitu ya, yaitu dengan cara aerobik. Aerobik itu bisa jalan, bisa berenang, bisa lari, bisa sepedaan, bisa senam gitu ya. Yang paling gampang kan jalan ya, jalan pagi 1 jam gitu. Itu udah. Kalau semakin kuat ya bisa sampai jogging atau lari cepat ya. Kemudian angkat beban. Angkat beban itu bisa push up, bisa squat jam, bisa pakai dumbbell, pakai barbel, atau pakai alat-alat yang di gym itu bisa. Itu untuk mencegah sarkopenia. Jadi yang sebelah kiri adalah krisis buatan yang kita bikin supaya tubuh melakukan hormesis. Yang sebelah kanan adalah krisis buatan yang berupa pengaturan makanan gitu. Jadi misalnya kita lakukan apa yang disebut intermittent fasting ya. 16 jam nggak memasukkan kalori ke tubuh dan baru makan pada 8 jam berikutnya gitu. Itu intermittent fasting. Atau dengan kata lain kita makan 2 kali aja lah, makan siang sama makan malam, atau sarapan dan makan siang gitu. Jadi tubuh sempat beristirahat, nggak kemasukan makanan. Nah kalau sudah kuat intermittent fasting 16 jam, bisa kita perpanjang menjadi weight fasting. Itu puasanya 24 jam, 36 jam, 2 hari, 3 hari ya gitu. Itu namanya weight fasting. Mau lebih dari itu 5 hari, 7 hari juga bisa. Saya sendiri pernah nyoba sampai 7 hari. Gitu. Atau cara lain misalnya tiap hari saya hanya makan sekali aja. Nah, itu namanya one meal a day. Nah, jadi dia fasting 23 jam dan hanya makan dalam periode 1 jam itu saja. Nah, itu berbagai teknik ya. Ini kalau puasa sampai 3 hari ya 72 jam ini gimana ini rasanya? Badan lemes gimana ini, Mas? Ya, saya lakukan itu sebulan sekali. Jadi sebulan sekali saya tidak makan selama 72 jam. Nah, itu ya terasa lemes gitu. Saya nggak banyak bergerak. Hari pertama sih nggak ada bedanya, biasa aja. Hari kedua mulai agak lemes. Hari ketiga lemes banget. Jadi ya saya banyak duduk aja, nonton TV gitu, nggak berolahraga juga. Tapi baca-baca gitu masih enak gitu. Dan ini memang sengaja membuat tubuh kita nggak kemasukan makanan. Dan anehnya itu nggak lapar loh. Nggak lapar ya? Enggak. Anda mungkin bayangin melilit-lilit gitu ya otak perut kita. Enggak, sama sekali enggak terasa. Ya cuma agak lemes saja tapi nggak lapar ya? Iya, lemes ya. Lemes. Ini kayaknya kok ya ada hubungannya dengan kalau di agama Islam itu ada
Yang puasa di tengah bulan itu ya? Ayamul bid ya. Iya, itu juga beberapa orang kalau yang religius ya dan suka puasa, saya suka sarankan kamu bareng dibarengkan ya, bersamaan melakukan ayamul bid dengan wet fasting 3 hari juga bisa kalau dia mau gitu. Ya, dia sahurnya minum air putih, bukanya juga minum air putih gitu. Jadi nggak memasukkan kalori tetap. Jadi emang wet fasting ini menurut dugaan saya ini tradisi yang sangat kuno ini Hmm. sebenarnya. Tradisi yang kuno. Ya, ya, ya. Baik, baik. Oke. Ini kalau orang Jawa juga ada itu ya puasa-puasa yang seperti itu kan ya. Oh iya, betul. Ada puasa muti, puasa ngebleng, puasa macam-macam. Saya juga nggak cuma ingat istilahnya aja, tapi prakteknya seperti apa saya juga nggak tahu persis gitu. Kalau saya fasting ini scientific fasting aja lah. Ya. Itu bukan fasting yang berbau mistik ya. Jadi buat mereka yang yang pemula gitu ya, belum pernah tubuhnya melakukan harmesis ini, saya membuat sebuah pedoman di sini supaya tubuh kita itu dilatih gitu, ada latihan olahraganya, kemudian ada pengaturan pola makannya gitu. Nah, ini kita lakukan secara bertahap ya, karena tubuh kita itu hanya bisa beradaptasi kalau perubahannya itu kecil gitu. Kalau ada perubahan mendadak yang besar, tubuh bisa tumbang gitu. Tapi kalau perubahannya kecil-kecil, sedikit-sedikit, dia akan menyesuaikan diri, melakukan adjustment. Ya, misalnya kalau belum pernah jalan pagi, ya udah jalan pagi aja 1 jam, cuman jalan biasa gitu. Tapi tiap hari gitu. Nah kalau sudah 3 bulan kayak gitu, dia bisa naikkan menjadi jalan cepat. Ya. Nah jalan cepatnya pun nggak langsung 1 jam, nggak. Misalnya jalan cepat 400 meter, lalu dia jalan biasa 200 meter, lalu jalan cepat lagi, terus jalan biasa lagi, diulang-ulang gitu aja sampai sejam. Nah, itu namanya metode HIIT atau High Intensity Interval Training. Ini satu metode untuk menguatkan tubuh yang sangat efisien, yang sangat dikenal di dunia atletik ya. Itu kalau mau naik ke jalan cepat ya kayak gitu. Habis itu jalan cepat mau jadi jogging bisa lewat HIIT dan sebagainya. Nah, cuma saya selalu mengingatkan ini banyak orang yang nggak tahu mengenai kondisi jantungnya. Jadi orang mengira jantungnya baik-baik aja, padahal jantung orang bisa bermasalah loh. Oleh karena itu saya sangat menyarankan kalau hanya olahraga jalan aja nggak akan membebani jantung, tetapi kalau sudah mulai jalan cepat itu bisa jantungnya kena masalah. Oleh karena itu harus lakukan tes treadmill namanya, yaitu jalan di treadmill itu dengan pengawasan dokter, direkam gitu, nanti oleh dokter diinterpretasikan ada masalah jantung atau enggak gitu. Itu perlu itu kalau kita ingin olahraga yang lebih berat seperti jalan cepat ya. Ya. Ini level 1, 2, 3 sampai 5 ini kan ada 2 kolom ya. Ini kombinasi ya? Iya, jadi satu level itu sebaris itu. Jadi misalnya level 1 itu jalan pagi ditambah puasanya pola makannya intermittent fasting gitu. Maksudnya. Itu level 1. Kemudian level 2 sudah naik itu jalan cepat dan jalan santai. Kemudian IF-nya tetap. Kemudian saya juga memperkenalkan sayur dan buah 5 warna ini. Kenapa? Karena orang yang olahraga itu membutuhkan lebih banyak vitamin dan mineral. Gitu. Sehingga harus ada asupan terutama dari sayur dan buah. Dan saya yang paling gampang itu pedomannya tiap hari makan 5 warna gitu. Itu gitu. kecukupan mineralnya terjamin, itu pedoman yang sangat sederhana itu. Gitu. Kemudian nanas, maksudnya 5 warna ini yang seperti apa ini, Mas? Misalnya wortel itu kan orange ya, kemudian nanas itu kuning ya, kemudian cari yang warna hijau itu apa yang sayuran ya, misalnya
pokcoy gitu kan warna hijau. Kemudian cari yang warna ungu itu kubis ya, kubis ungu ada atau ya kubis warna ungu ada. Terus cari yang warna merah misalnya tomat gitu. Itu kan 5 warna udah. Ya, 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 ya. Itu Contohnya. 5 warna itu berarti dia mewakili bermacam-macam vitamin dan mineral ya. Nah, itu maksudnya gitu, maksudnya gitu. Daripada kita jelimet menyelidiki ini nanas ini kandungannya apa, tomat apa gitu kan repot kan. Jadi orang akhirnya menciptakan pedoman yang gampang yaitu makan 5 macam warna sayur buah setiap hari dan buahnya itu berganti-ganti gitu. Jangan nanas terus, jangan tomat terus, tadi diganti-ganti gitu. Untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan vitamin ya. Iya, dan mineral. Mineral, ya. Ya. Ini Karena kalau orang olahraga itu berkeringat, nah itu mineralnya itu banyak kebuang lewat keringat, makanya harus diganti. Ini kalau lihat ini pedoman sederhana ini rasanya hidup kita nggak boleh santai-santai Mas ya. Kayaknya setiap hari harus berlatih ya. Memang betul ya, betul. Awalnya akan terasa berat ya, tapi kalau sudah jalani ngangeni, ya, ngangeni betul. Ediktif. Nah, saya bilang kadang. Jadi kalau kita bangun gitu ya, terus belum jalan kaki, kayak manggil-manggil itu si sepatu itu. Jalan pagi dong gitu. Begitu Ya, ya, kita ya. jalan sejam, enak lalu kita minum kopi, aduh nikmat banget gitu. Rasa Ya, manfaatnya ya dengan langkah-langkah seperti ini ya. iya betul. Ini untuk pemula ya. Saya mengenalkan pemula. Kalau apa yang saya lakukan udah lebih berat ya yang saya lakukan. Jadi saya olahraga itu sudah sampai lari jauh 10 km, 15 kilo gitu. Kemudian saya kalau HIIT itu nyari tanjakan dan saya lari di tanjakan gitu. Justru saya cari pas nanjak itu saya lari kenceng. Nah, pas turun saya justru jogging pelan-pelan pas turun gitu. Itu udah memang berat. Kemudian ada latihan beban ya untuk ngelatih otot-otot. Lalu seperti Anda sebut tadi di bagian awal, saya melakukan cold treatment yang namanya, yaitu mandi dengan air es ya gitu. Ini ada tujuannya yaitu supaya sel-sel fat, sel lemak di tubuh kita itu berubah dari white fat menjadi brown fat. Apa itu bedanya itu, Mas? Nah, white fat itu sel lemak yang isinya cuma fat gitu. Nah, kalau kita suka mandi air es, maka sel lemak itu di dalam sel lemak itu tumbuh banyak mitokondria. Nah, ini tubuh ini benar-benar luar biasa. Mitokondria itu seperti kita tahu waktu biologi SMA kan ya, bahwa mitokondria itu adalah organel di dalam sel yang bisa memproduksi ATP, adenosin trifosfat, dan adenosin trifosfat adalah sumber dari energi yang ada di tubuh kita. Jadi dengan mengkonversi white fat menjadi brown fat, maka tubuh itu menjadi tahan terhadap cuaca dingin gitu. Tahan terhadap cuaca dingin. Secara alami bayi itu punya banyak brown fat. Sekujur tubuhnya itu terbungkus oleh brown fat. Tapi ketika makin tua karena hidup di lingkungan yang sangat nyaman, akhirnya brown fat ini merasa nggak dibutuhkan lagi gitu ya. Jadi jadi lenyap. Terus ganti white fat aja gitu. Terus kita banyak pakai jaket kan. Dikit-dikit pakai jaket. Nggak mau kedinginan gitu loh. Nah, itu membuat brown fat kita susut dan hilang gitu. Oleh karena itu disarankan supaya tubuh kita itu banyak terterpa udara dingin. Jadi kalau di ruangan AC jangan pakai jaket, pakai baju biasa aja, agak kedinginan gitu, itu bagus. Jadi brown fat tadi kan sebenarnya fungsinya sebagai sumber energi ya, karena dia banyak mitokondria ya. Iya betul, dia mempertahankan temperatur tubuh kita gunanya. Nah, ya, jadi nggak gampang ini ya, nggak gampang masuk angin ya Pak ya? Nggak gampang sakit, ya Gampang nggak gampang sakit. sakit. Ya itu karena banyaknya brown fat di tubuh kita itu membuat tubuh kita itu very strong gitu. Lalu yang juga seringkali disalahpahami itu soal ini minum air di pagi hari, itu minum air hangat apa air biasa. Banyak menyarankan air hangat gitu supaya nyaman kan.
Kalau saya justru sebaliknya, bangun tidur itu minum air es gitu. Air yang dikasih perongkolan apa itu es batu gitu. Saya kasih jeruk nipis sedikit ya. Itu satu butir saya peres gitu aja. Nah, Mm-mm. itu fungsinya untuk mencerna, menguatkan saluran pencernaan kita gitu. Jadi jangan dimanjakan saluran pencernaan itu, pagi-pagi langsung disiksa gitu kira-kira. Lalu yang lain itu nafas ya, itu nafas itu kita itu terlalu sering bernafas sebenarnya. Jadi kita harus melatih tubuh kita untuk dalam kondisi hipoksia namanya, yaitu kekurangan pasokan oksigen gitu. Dan itu seperti orang yang mendaki gunung. Kalau Mm-mm. dia berada di ketinggian itu kan konsentrasi oksigen di udara kan lebih rendah dan itu dia mengalami hipoksia. Nah, itu justru bikin sehat gitu. Jadi itu kita bisa simulasikan di kehidupan kita di kota itu dengan cara mengurangi frekuensi nafas. Kalau bisa kita itu 1 nafas per menit itu udah cukup sebenarnya gitu. Mm-mm. Iya, Ya, iya, yang iya. lain tentu yang sudah saya ceritakan tadi ya, apa itu pola makan tadi ya, intermittent fasting, bed fasting gitu ya, 3 hari bahkan ada yang 7 hari setahun sekali gitu. Kemudian komposisi makanannya lemaknya dibanyakin, karbohidratnya minimum aja gitu. Lalu kopi pahit. Nah, kopi pahit ini juga memberi efek hormesis juga karena ada racun ringan di dalam kopi itu yang membuat tubuh kita nanti kebal racun gitu ya. Nah, lalu berikutnya adalah rajin membersihkan gigi kita. Ini disarankan di semua buku mengenai longevity ya, termasuk bukunya Chris Facebook ini yang saya pegang ini. Dia sangat menekankan kebersihan gigi. Itu penting sekali karena itu berpengaruh ke longevity. Saya menggunakan metode kuno yang disebut oil pulling ya, atau berkumur dengan minyak kelapa. Berkumur dengan minyak kelapa itu akan membuat pertumbuhan karang gigi kita lambat. Ini Oke, minyak kelapa beda sama minyak sawit ya? iya saya pakai minyak kelapa karena enak, Oh, aromanya enak. Pakai minyak sawit boleh, cuman eh, apa itu aromanya menurut saya enakan minyak kelapa. Kalau kalau ada di mulut ya, pas kita pakai kumur-kumur gitu, minyak kelapa itu enak loh rasanya. Kalau ketelen juga nggak apa-apa gitu, enak. 10 menit cukup lama ini ya, anunya ya. Oh lama. Lama, bosen kita rasanya berkumur selama 10 menit itu bosen. Ya harus telaten gitulah. Oke ya, terakhir apa itu suplemen tadi yaitu yang memperkuat NAD+, kemudian ada resveratrol, kemudian metformin ini suplemen yang tiap hari saya minum. Kemudian ada suplemen tambahan berupa eh, vitamin dan mineral ya. Jadi Hmm. satu saset berisi semua kebutuhan vitamin dan mineral yang kita butuhkan. Praktis kan? Jadi ini gantinya buah sayur 5 warna tadi. Saya pakai saset, pakai apa tuh vitamin mineral dalam saset. Oke. Ya, Mas Budi, jadi ini buktilah gitu ya bahwa lewat hormesis itu membuat tubuh kita segar gitu ya. Ini rekaman ini. Mantap, Nur. Ini rekaman waktu ini saya full maraton tahun lalu ya. Lalu yang Hmm. pojok kanan ini adalah waktu half marathon di Jogja, di Di Candi Prambanan ya. Prambanan tepatnya bulan lalu 18 Juni gitu. Kemudian setiap olahraga saya memakai jam yang Hmm. apa itu smartwatch ini yang ada di sebelah bawah, 2 buah saya tunjukkan contohnya 2 buah, mereka bisa merekam heart rate kita di samping rute olahraga kita dan di situ ada menu, salah satunya adalah mengukur kebugaran. Hmm. Jadi menurut jam Garmin yang saya pakai itu kebugaran saya itu setara dengan orang berusia 38 tahun gitu. Padahal berapa usianya, Mas Nur? 62. 22. Wah, 38. Berarti 24 tahun lebih muda. Kayak gitulah. Jadi ya itulah asik-asiknya kalau kita menekuni melatih tubuh kita untuk selalu hormesis itu ya hadiahnya untuk kita sendiri gitulah.
Ya. Mas Budi, Hmm. saya kira udah semua ya saya ceritakan ini. Saya hanya ingin menunjukkan barangkali ada yang ingin gitu mendalami masalah hormesis ini. Ada beberapa buku yang di daftar ini saya tunjukkan yang bagus untuk memberi basic knowledge mengenai hormesis ya. Idenya kalau kita memahami dengan benar basic science-nya, itu biasanya komitmennya akan lebih besar ya. Komitmen Hmm. dari kita untuk melakukan itu lebih besar karena kita tahu persis apa yang mendasari dan apa yang ingin kita tuju gitu. Nah, ada yang males baca kan, ada juga yang berupa podcast ini. Ini juga bisa di Google, ini dicari langsung dapat ketemu. Kalau kita dengerin itu juga memberi basic knowledge mengenai longevity dan aging ya, dan membuat kita mau melakukan ini hormesis ini. Itu Mas Putih. Ya. Wah, ini nggak terasa nih hampir 1 jam 20 menit ini kita ngobrol ini. Oh, ya 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 ya. Iya, iya. Uh, uh, Jadi ini terima kasih sekali nih Mas Nur atas pencerahannya. Saya kira jadi sadar ini bahwa hidup kita nggak boleh santai-santai ya dari sisi perawatan badan ya, karena iya. sekali yang harus dilakukan tadi ya. Siapa yang mau merawat badan kita kalau bukan kita sendiri kan? Iya, kita itu kan maunya ya makan seenaknya, terus tidur sepanjang-panjangnya gitu. Terus nanti kalau sakit beli obat atau ke dokter gitu ya. Kalau ini kan lain ya, kita yang harus merawat tubuh kita sendiri ya. Betul, ya sehingga sakit tidak menghampiri kita. Terutama sakit yang tidak disebabkan oleh virus, oleh jasad renik ya, oleh kuman gitu ya. Iya, ya. Kalau penyakit karena kuman bisa disembuhkan dokter, tetapi kalau penyakit yang karena kerusakan tubuh kita nggak ada yang obatnya nggak ada. Iya, aktif menjaga ya. Betul Pak, betul Mas. Baik, terima kasih Mas Nur. Saya kira sudah cukup banyak yang diberikan. Nanti lain kali kita bisa mengobrol ini yang lain ya. Oh tentu kalau ada yang bisa saya share tentu saya akan share gitu ya. Iya, kita bisa ngobrol soal ini misalkan apa itu pengalaman Mas Nur sebagai direktur PLN bagaimana. Kemudian Ya, nanti ya, ya. soal perkembangan spiritualitas ya, agama-agama di dunia itu kayaknya juga menarik. Ya, ya, ya. Oke. Oke, lain kali kita ngobrol hal-hal macam-macam. Ya. Ini saya